Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah mencapai pertemuan yang ke-6, yaitu tentang melanjutkan materi Microsoft tentang mengatur ukuran kertas, ya. Dimana mengatur ukuran kertas ini adalah hal yang terpenting di dalam pengetikan, baik itu membuat laporan ataupun pengetikan undangan. Bisa juga pengetikan yang lainnya, ya, misalnya membuat proposal. Sebelum mata pelajaran ini kita mulai, marilah kita membaca doa umul kitab. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah barokah berkah hidupnya sehingga bisa mengikuti di pertemuan yang ke-6 ini, anak-anak. Dimana sebelum kita mulai, semua di dunia ini tentunya, ya, itu ada petunjuknya, petunjuk orang hidup, yaitu Al-Quran. Bahkan Microsoft Word ini yaitu sesuai, ya, dengan yang berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Artinya Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Nah, ini sudah menunjukkan Microsoft Word, karena Microsoft Word adalah pengolah kata, tentunya untuk pengetikan. Nah, pengetikan itu kan kalau di dalam komputer, ilmu komputer, kalau dalam hari biasanya yaitu menggunakan pensil ataupun pena yang kita ketikkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Microsoft Word-nya, anak-anak, ya. Di dalam Microsoft Word, kalau misalnya di desktop ini sudah ada, cukup klik ganda sehingga kita bisa membuka program Microsoft Word yang kita pilih ataupun yang kita perlukan, misalnya untuk pengetikan. Kalau misalnya di dalam ada startnya sebelah pojok kiri bawah, berarti klik start all program Microsoft Office lalu Microsoft Word. Nah, inilah tampilan Microsoft Word 2010. Anak-anakku, di dalam Microsoft Word ini yang terpenting yaitu untuk membuat atau mengatur ukuran kertas, ya. Itu ada di menu Page Layout, lalu pilih Page Setup. Nah, di sini ada berbagai macam. Ini yang penting 3 poin ini, anak-anak. Utamanya adalah 2 ini. Kalau margin untuk tepi, top tepi atas, left tepi kiri, bottom tepi bawah, right tepi kanan. Ya, jadi kalau misalnya dijilid di sebelah kiri lebih, misalnya 3,5 atau 3 cm, yang lainnya cukup 2 cm. Itu misalnya kalau dijilid. Kalau undangan, walaupun 1 cm semua tidak masalah. Kenapa? Karena undangan tidak dijilid, ya. Terus yang utamanya ini di paper ini, ya, di paper dulu ini yang kita bahas, ada letter, anak-anak. Letter ini dimana lebarnya 21,59, ini yang kita tidak perlu merubahnya karena width ini lebarnya kertas luar dengan kertas Indonesia hanya 0,5 mili, jadi tidak membuat ketikan kita itu fatal. Yang membuat fatal adalah high, tingginya. Misalnya kalau letter atau kuarto ini tinggal selisih sedikit, ya. Kalau high, tingginya menggunakan letter yaitu 27,94. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ukuran tingginya kalau letter adalah 28 cm. Nah, ada lagi ukuran kertas yang kedua yaitu misalnya kita menggunakan A4. A4 ini lah, ini kan tadi 21, sedikit, ya. Ini selisihnya tidak banyak, jadi kita tidak usah merubah width lebarnya. Yang kita rubah adalah tinggi. Untuk tingginya kertas A4 ini kebetulan sama ukuran orang luar sama Indonesia, yaitu 29,7 cm. Sedangkan yang ketiga yaitu ukuran kertas legal. Legal ini yang paling panjang atau
F4 atau folio ya di bahasa kita. Lebarnya, nah kan setengah kan 59 cm kan setengah selisihnya dari yang tadi. Misalnya kalau widthnya. Height-nya 35,56 cm. Lah ini di Indonesia tidak ada ukuran kertas yang panjangnya 35. Yang paling panjang yaitu 33 cm. Jadi kalau kalian ngetiknya seperti ini, ukurannya seperti ini, ketikanya banyak full dari atas sampai bawah kertas, maka kalau menggunakan kertas Indonesia akan terpotong. Loh, saya kan sudah pakai legal, berarti kan folio, tetapi kenapa harus terpotong? Karena legal yang kita pakai ini masih menggunakan ukuran kertas orang luar negeri. Kalau kepingin di Indonesia yaitu 33 cm. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ukuran kertas panjangnya 33 cm yaitu dengan menggunakan legal. Tapi orang luar juga begitu anak-anak. Bisa kita rubah sesuai dengan kebijaksanaan negara masing-masing. Namanya lagi bukan lagi legal kalau kita klik di tempat yang lain. Custom size. Maksudnya yaitu ukuran manual, ya. Lalu kita oke. Terus ini sih margin dulu ini. Misalnya topnya berapa? Dipakai topnya 3. Leafnya 3, bottomnya kita pakai misalnya 2, 2, terus yang ini juga 2. Nah ini kita buktikan ya, topnya 3, leafnya 3, bottomnya 2, atasnya 2, kita klik OK. Nah di garis ini mister ini yang atas 1, 2, 3 dari tepi atas. Dari tepi ini anak-anak, untuk yang tepi bawah, nah tadi kan menggunakan 2 cm. 1, 2. Ya. Ini kalau dari tepi kiri ke kanan, atas ke bawah, ya. Terus dari tepi kanan juga gitu katanya 2 cm. Ya. Sudah sesuai dengan ukuran yang kita gunakan. Itu mengenai ukuran kertas. Jadi utamanya yaitu misalnya ada kertas catatan footnote ya, notebook itu ya, misalnya hanya setengah folio, bisa kita menggunakan seperti itu. Papernya silakan diukur sama penggaris berapa senti, width lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nanti marginnya kita buat 1 cm semua apa 2 cm semua, maka kita nyetaknya sesuai dengan ukuran yang kita pergunakan. Ini untuk masalah kertas. Paham apa belum masalah ini? Ya, insya Allah paham ya. Hanya yaitu A4 letter sama legal. A4 insya Allah sama ukurannya, luar sama dalam negeri. Kalau letter adalah kuartus, selisih sedikit hanya beberapa mili. Yang kelihatannya berbeda total yaitu legalnya ini anak-anak ya, atau folionya ya. Kita menggunakan 33 cm. Kalau ukuran luar 35,56 cm. Ini marginnya paham ya. Insya Allah margin dari tepi kertasnya biar nanti tidak kemepetan ke kiri atau enggak kelebihan. Nah, jaraknya kita menggunakan margin tepi kiri, tepi kertas. Nah, orientasi ini ada ukuran kertas yang potret berdiri. Seperti kita membuat laporan, makalah, ya itu potret. Kalau landscape biasanya digunakan untuk apa? Misalnya absensi. Setelah nomor urut, nama siswa, terus tanggal mulai 1 sampai 31 misalnya. Sehingga ukurannya landscape melebar atau arah cetak miring. Kalau potret adalah arah cetak tegak. Nah, paham ya untuk kedua ini. Nah, sekarang saya tambahkan ke layout. Layout ini untuk apa anak-anak? Layout ini digunakan untuk misalnya ada headernya. Tugas BKTIK atau tugas informatika. Lah, semua tiap halaman ada headernya ditulis seperti itu. Jaraknya berapa? Kalau dari tepi atas kertas ke sini 3 cm, headernya setengah saja. 1,5 misalnya. Jadi 1,5 cm baru ketikan kita misalnya tugas BKTIK. Nah, tugas informatika ditulis seperti ini. Nah, terus 1,5 lagi baru kita mulai ngetik. Berarti tidak akan ketumpuk antara header ini sama ketikan kalian, atau ditulis lagi
yang lainnya ya, misalnya proposal HUT RI yang keberapa lah, itu misalnya headernya. Kalau footer taruh di sebelah bawah, sama saja. Kalau footernya dipakai 1 cm karena tadi cuma 2 cm dari bawah ke ya tepi kertas sampai bawah itu 2 cm, misalnya footernya diisi 1, separuhnya, tidak apa-apa. Insya Allah paham ya masalah margin tepi kan ini. Terus paper ukurannya apa saja, terus layout ini header footernya ya. Nah, di pertemuan ini anak-anak akan saya beri penilaian atau tugas ya.